saat keberangkatan kita lewat jalur utara. Sekarang kita mulai menyusuri jalur selatan. Ini udah di Pasuruan. Closingnya kita minum sama teh poci. Seperti biasa, gula batu. Teh poci. Wah, mantep ya. Alhamdulillah kita sampai di Vinfast Malang. Kira-kira mau ngapain ya? Kita parkir dulu. Di hari ke-14 ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Bromo menuju Malang. Tapi bukan di kotanya, kita hanya melintas kotanya aja, tapi kita akan menuju ke Batu. Dan ternyata dari target nggak nyampe nih. Regenerative brakingnya naik ke 30% atau dari 50 ke 80 ya. Hanya 12% aja, dari 50 ke 62. Selamat siang, welcome back to EV Road Trip. Nah, kalau tadi kita habis explore Bromo, itu malamnya kita kan nginep di Savaraga Bromo Villa ya. Itu kan konsepnya rumah, itu homey banget, jadi kita ngerasa kayak bener-bener ngerasa kayak di rumah sendiri gitu ya. Dan interiornya juga kan rumah banget itu ya, dari genset, dari kamar, dari segala macam, sofa, living room, bedroom, kamar mandi, itu rumah banget. Jadi kerasanya tuh homey gitu, nyamannya tuh nyaman homey gitu. Nah kalau sekarang di hari selanjutnya setelah kita beres ekspor Bromo, kita masih mau melanjutkan perjalanan di Bromo. Kita mau staycation dulu di salah satu lokasi yang gak jauh dari Savaraga Bromo Villa itu. Kurang lebih jaraknya sekitar 3,3 km. Jadi tinggal turun sedikit dan kita udah sampai nih. Kalau ini bedanya, dia konsepnya itu adalah Javanese, Jawa banget gitu. Nah, namanya Joglo Kecombrang. Joglo Kecombrang Bromo. Ini benar-benar nuansanya Jawa. Kita akan lihat seperti apa. Oke, let's go. Ini dia namanya, Joglo Kecombrang Bromo. Nah, dari namanya aja udah Joglo Kecombrang Bromo. Dan kita lihat ini sebelahnya ada joglonya ya. Jadi benar-benar suasananya benar-benar Jawa banget gitu ya. Kita explore. Tuh. Mulai dari tempat nongkrong, lihat. Nih, serba kayu semuanya. Dan Joglo Kecombrang Bromo. Ini bebatuan ya. Jadi memang di Bromo ini banyak konsep yang berbeda-beda. Tapi kalau ini khusus seperti di keraton kali. Ini udah ada gong, kita disambut tuh. Interiornya bagus banget ya, perkayuan semuanya. Tuh. Ini dia ukiran kayu dan naga. Resepsionisnya, kalau mau check in di sini. Nih, itu kayu Jawa banget ya, terus ornamennya juga Jawa banget. Dan sampai ke sini. Sementara kamarnya itu ada di sana. Tuh, kamarnya kita lihat. Kita room tour kamarnya. Room tour ke kamar seperti apa. Jadi memang suasananya tuh, lihat, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi di sini ada 2 lantai. Yang lantai 1 itu kamar, lantai 2 juga kamar.
tinggal pilih mau yang di atas atau yang di bawah. Kalau ini si Frey yang dipacu untuk nanjak Bromo, mantap, akhirnya naik juga tapi dia hebat. Ini kamarnya, kita explore yang bawah dulu seperti apa. Lihat pintunya aja pakai ukiran dan lain-lainnya mirip banget ya, Jawa banget gitu maksudnya. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kamarnya. Tradisional banget. Ya. Jadi di sini ada sediakan minum sama buat kopi. Lukisannya juga pakai kayu gitu. Ya. Temboknya ini, temboknya kayak batu bata gitu. Jadi ya Javanese. Kasurnya karena kita berlima, jadi kita pakai extra bed 1. Kalau kasur aslinya ini ada 2 ya. Sediakan handuk udah jelas, kasurnya empuk. Ada TV, terus sendal. Ini apa ya? Buat baju. Dia detail banget ya. Detail banget. Kayu perkayuan semua, serba kayu. Kalau toiletnya dia pakai keramik gitu, kirain masih pakai kayu juga biar nyaman, gampang bersihin. Wastafel dan disediakan juga sabun, sikat gigi, tisu. Yang pasti kalau di Bromo ini kan pasti pakai air panas karena di sini dingin. Ini kamar mandinya ya, dan ini suasana kamarnya. Tradisional banget. Kalau bule-bule ini pasti temen banget ngeliat yang gini. Tuh, ketika keluar juga tuh kerasa banget saat ada lagi di Jawa. Ya emang lagi di Jawa kan, Jawa Timur ya. Itu joglo yang tadi itu. Kita coba lihat kamar yang atas yuk. Sepertinya sih sama, cuma penasaran aja. Ini kamar yang menuju ke atas. Bagus ya. Bagusnya itu kental banget, suasananya itu benar-benar kerasa banget. Kalau di atas ada ini, ada kayak balai gitu nih buat duduk-duduk nongkrong. Nih tuh, ada buat nongkrong, tiduran juga bisa kalau tahan dingin. Tapi kalau di atas kita bisa ngelihat suasana bawah karena ada balkonnya. Parkirannya luas banget nih ya. Hai ya, itu kita lihat kamarnya ya. Ini kalau ini kamarnya sepertinya mirip sih sama yang tadi, cuma kalau tadi kan bawahnya itu pintunya itu pintu kuno style ya. Kalau ini lantainya dia kayu tuh. Sama semua perkayuan. Saya nyalain dulu.
Nah, kalau yang atas kasurnya ini king sama ada handuk. Kalau ini ada lampu tidur. Tuh, sampai ini juga dia gitu ya. Sana keluarnya seperti itu. Sama ada TV. Terus ada juga kettle minum buat dikasih kopi juga, dan ini buat rak ya. Oh, kalau di sini ada belakangnya juga sebenarnya. Oh, ini dia. Ada balkon lagi kalau yang di atas ya. Bisa panggil tamu sebelah. Kita lihat toiletnya yuk. Toiletnya nah, kalau ini toiletnya begini ya, kurang lebih sama lah, yang penting air panas. Oke, ini kamarnya. Sekarang kita istirahat dulu setelah mengeksplor Bromo. Biarin Frey istirahat juga. Frey istirahat dulu ya, bye-bye. Makan apa? Ayam goreng dong. Ayam goreng bawang putih. Ini ada juga ini ayam goreng bawang putih, ini sayuran, itu mie tek-tek kayaknya. Terus ini pisang goreng, ini bala-bala lah kalau di kita. Kalau saya makan nasi goreng kecombrang karena kita lagi ada di Joglo Bromo Kecombrang. Joglo Kecombrang Bromo. Oh. Kecombrangnya dominan banget. Namanya juga di Joglo Kecombrang Bromo ya. Tapi ini benar kecombrangnya segar, terasa. Kayaknya dia lumayan banyak nasi kecombrangnya. Tapi taste-nya nggak berlebihan. Cukup pas meskipun banyak. Banyak. Menu yang pas buat makan siang juga ini. Lagi cuaca Bromo kan dingin nih. Ini dia pakai sambal. Sambalnya manis pedas, tapi dominannya ke manis ya. Jadi untuk yang tidak terlalu suka pedas cukup ini. Nah, kalau ini ayam. Makannya sama garlic. Wow, nice. Garlicnya itu udah empuk. Jadi kayak apa ya? Nambahin tekstur ya. Nggak kerasa garlic yang apa sih? Menyengat gitu. Kalau ini jadi soft si rasanya. Closingnya kita minum sama teh poci.
Seperti biasa gula batu. Poci. Wah, mantep ya. Suasana Jawanya kental banget. Tuh. Dari sepanjang perjalanan road trip sampai hari ke belasan hari ini, road trip Jawa Bali yang paling Jawa adalah memang di sini. Tuh. Sekarang bisa main rumah bareng ya. Nah, mantap. Karena konsepnya tradisional, tuh lihat minumannya aja. Yang satu secang, yang satu dari bunga telang. Saking tradisional ya. Enak nggak? Hangat deh. Dikasih jahe ya kayaknya itu ya. Nggak? Lucu-lucu ya minumannya sama anaknya. Selamat pagi dari Bromo di Joglo Kecombrang, Bromo. Nah, sekarang kita mau sarapan. Ini suasana paginya dulu kita lihatin ya. Itu tadi tempat kamar kita nginep yang di atas sama di bawah. Hangat nih kalau udah siang itu pemandangannya dia. Wah, keren ya. Ini kamarnya, ini joglonya. Selamat pagi. Mari kita makan. Dingin? Iya. Nih kita makan. Dingin banget, pengen Pengen nge-freeze. Ini makannya ada sarapannya udang sama tempe mendoan. Ini orangnya, orang Jawa ya. Ini orang Jawa ya. Let's go. Alhamdulillah. Tempenya dikasih sambal yang seperti ketika kita makan siang, pedas manis. Semua gorengan di sini enak-enak. Kalau udang ya, jarang-jarang sih makan sarapan pakai udang. Jadi kalau staycation di sini sudah include sarapan. Nah, sarapannya itu kalau tidak banyak gitu ya, bookingan, maksudnya hanya seperti kita nih, 2 keluarga itu bisa request. Satu keluarga maksudnya 2 kamar bisa request. Nah, requestnya itu ada macam-macam sebenarnya menunya, ada ayam, ada udang, ada rawon, ada banyak. Tapi kita milih udang karena kemarin ayam udah. Sarapannya enak, dan juga selera soalnya ada sambal dan sambalnya enak. Kalau gurih ya? Iya, gurih juga. Gurih dan lembut katanya. Sama enak asinnya. Di hari ke-14 ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Bromo menuju Malang. Tapi bukan di kotanya, kita hanya melintas kotanya aja, tapi kita akan menuju ke Batu. Dan perjalanan dari Bromo menuju Probolinggo dulu, karena kita akan ngambil laundry dulu. Jadi sebenarnya laundry ini jadi elemen penting ya ketika road trip, karena kan kita bawa baju nggak akan sempat nyuci. Nah, makanya cucinya di laundry. Kita udah dari awal persiapin 2 titik. Yang pertama laundry di Bali, yang kedua di Bromo.
tapi akhirnya kita di Probolinggo karena di Bromo kan agak sulit ya cari laundry. Dan kita sekarang ambil laundry dulu. Ini adalah laundry yang titik terakhir sebelum kita nanti pulang. Dan dari Bromo menuju Probolinggo ini kurang lebih sekitar 1 jam. Dari Probolinggo menuju Batu itu sekitar 2 jam 15 menit. Jaraknya kurang lebih kalau di total 150 km. Nah, sisa baterai ini dari Bromo ini 51%. Tadinya kita mau ngecas di Probolinggo, tapi karena ini jalanannya maksudnya jalanannya menurun full dari Bromo ini menuju Probolinggo. Dari 51% ini harapannya regeneratif brakingnya berfungsi baik dan ngecas mobil listrik ini sendiri sampai mudah-mudahan di 80% mungkin. Setelah itu kita tidak akan ngecas dan langsung lanjut sampai ke Batu. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau nggak cukup mungkin kita ngecasnya akan di Malang kurang lebih. Jadi untuk mempersingkat waktu kita Bromo Probolinggo langsung ke Batu tanpa ngecas dari sisa baterai 51% ini. Nanti kita update kayak apa, cukup atau enggaknya kayak apa. Karena kalau di sepanjang dari Probolinggo menuju Malang itu sampai Batu malah banyak sekali charging station, terutama charging station VinFast ya. Jadi banyak di kantor pos dan SPKLU PLN juga ada di beberapa tempat yang CCS2. Makanya nanti kita coba update di perjalanan selanjutnya. Oke, let's go. Tuh, ini sepanjang jalanannya turun terus dan berbelok-belok. Jadi ini pemandangan siangnya. Untung pas naiknya itu pas malam. Jadi nggak terlalu tegang, karena kalau pas naiknya siang aduh pasti agak-agak gimana gitu ya, karena belokannya lihat kalau untuk VF3. Nah, ini salah satu belokan yang ya curam dan berbelok panjang. Pada saat naik kita pakai eco mode, tapi bener-bener nyari momentum terus biar tenaganya bagus. Dan kebetulan waktu itu hujan dan semua penumpang lagi tidur, jadi saya tenang, bisa fokus, nggak ikutan pada tegang semuanya. Ini terus ini sampai nanti ada jembatan, itu kita ini akan ngelewatin sedikit tanjakan, baru setelah itu turunan lurus panjang. Tapi kalau yang dari hotel sampai ke bawah ini terus aja belok, dan ada beberapa yang tikungan U-turn banget ya, ada 2 kalau nggak salah. Lihat jalannya. Seingat saya ini udah masuk jalanan yang datar dan jalanan menurunnya udah habis. Dan ternyata dari target nggak nyampe nih. Regeneratif brakingnya naik ke 30% atau dari 50 ke 80 ya. Hanya 12% aja dari 50 ke 62. Tapi lumayan lah, nambah jarak tempuh. Tapi sepertinya tetap kalau naiknya hanya 12%, nantinya kita harus ngecas, tapi mungkin tidak di Probolinggo, melainkan entah di Pasuruan atau di Malang, nanti kita lihat. Tapi update-nya kalau turun dari Bromo kurang lebih turunnya naik baterainya sekitar 12%. Nah, ini adalah persimpangan di mana kalau kota Pasuruan ke sana lurus ya, tapi kita ini belok. Kenapa belok ke sini? Karena kita mau ke Malang. Kalau saat keberangkatan kita
lewat jalur utara. Sekarang kita mulai menyusuri jalur selatan. Ini udah di Pasuruan dan kita akan ke selatan menuju ke Malang. Baterai masih 47%. Sebenarnya masih cukup kalau sampai Batu, cuma rasanya lebih aman kalau kita charging dulu nanti di jalan sedikit ya. Masih sekitar 1 jam lebih lagi menuju ke Malang atau ke Batu tepatnya. Alhamdulillah kita sampai di Finfast Malang. Kira-kira mau ngapain ya? Kita parkir dulu. Oke, jadi kita di Finfast Malang di daerah Singosari. Ada masalah apa nih kira-kira sama Frey? Enggak, Frey nggak masalah. Jadi kita lagi ngecas dulu di chargernya Finfast ya. Nih. Baterai udah 59%. Ya. Jadi tadi kita dari Bromo itu baterai kan 50%. Terus turun ke daerah Probolinggo, ambil laundry dulu, baterai sekitar 62% ya, karena naik ya, jalannya turun jadi baterainya naik, dia ngecas sendiri. Nah 62% tadinya kita mau langsung ke Batu yang saya bilang tadi, tapi ternyata saya lupa juga ketika dari Pasuruan sampai ke Singosari ini, sampai tempat kita ada sekarang, itu baterainya menyusut banyak. Kenapa? Karena Malang ini kan dataran tinggi. Jadi ketika dari Pasuruan menuju ke Malang, itu ketika sebelum sampai di daerah Lawang namanya. Kenapa? Hah? Mau ngomong katanya aku. Apa? Oh, mau ambil tab dulu. Boleh, sok ambil. Nih, apa? Kuncinya. Sok masuknya dari sana. Nah, kita lanjut. Ada iklan dulu. Jadi dari Malang itu kan dataran tinggi. Nah, saya lupa pasti ketika di Pasuruan yang di daerah Pantura pasti kita ada tanjakan. Nah, ketika sampai di daerah sebelum namanya Lawang, itu tanjakannya lumayan panjang dan lama, makanya baterainya menyusut. Langsung tuh cepet menyusutnya sampai sekitar 30 sekian persen lah. Nah, ketika itu saya lihat, waduh, ini lupa nih, ini charging station terdekat harus kita datengin akhirnya, dan akhirnya kita nggak lanjut perjalanan ke Batu langsung gitu. Makanya kita cari dulu charging station, dan di daerah Lawang itu ada sebenarnya, di kantor pos Lawang namanya. Setelah tanjakan yang panjang itu, terus kita sampai daerah Lawang ya. Oke, udah ke dalam dulu istirahat. Iya, nanti aku kunci. Oke, bye bye. Nah, setelah sampai di daerah Lawang itu udah mulai jalanannya nggak nanjak tapi dia datar. Saya cek lagi ketika sampai Lawang itu, kita mau mutusin charging di kantor pos Lawang atau di Finfast, karena ada dealer Finfast Malang yang ada di Singosari Malang ini, itu nggak jauh juga dari kantor pos Lawang. Saya pikir kalau di dealer Finfast kan pasti ruang tunggunya jauh lebih enak gitu ya, makanya kita lanjutin aja ke dealer Finfast Malang di Singosari ini. Ceritanya gitu. Jadi kalau mau turun dari Bromo, itu kan kalau kita review back lagi ya, kita charging di Probolinggo 100%, naik ke Bromo kurang 50% sisanya, turun sampai ke Probolinggo lagi 12%. Nah, kalau mau mengikuti apa yang saya lakukan, itu sampai di dealer Finfast
Singosari Malang ini masih aman karena baterai tadi masih sisa 23% gitu. Setelah itu baru kita isi 100% aja biar aman, karena ke Batu kan pasti nanjak. Nanti kita nggak usah ngecas lagi di Batu, kecuali besok kita dari Batu menuju ke Pacitan kita baru cas lagi. Jadi gitu. Kalau mau ngikutin perjalanan saya, charging Probolinggo 100%, naik Bromo, Probolinggo lagi, nyampe ke Malang tuh. Sisa baterainya masih 23%. Oke, setelah ini kita akan lanjut perjalanan menuju Batu yang udah nggak jauh, sekitar setengah jaman lah ya, kurang lebih. Habis itu kita di Batu, nanti kita main dulu dan staycation. Oke, kita tunggu 100% dulu. Ini gigi aslinya. Selamat datang di kota wisata Batu. Bisa Gading Market. Sampai di Jatim Park 1.